Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pelatihan untuk para pemuda dan masyarakat agar dapat mengembangkan jiwa sosial dan produktif, pengelolaan dan pengembangan potensi desa menjadi ekowisata via online. Pelatihan ini dibersamai oleh Kristi Utami Faridasari NIM 18102241017. Pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjadikan solusi dari adanya permasalahan dalam diri pemuda yang tidak produktif atau menganggur, dan juga sebagai ajang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keindahan yang ada pada desa atau lingkungan tempat tinggal yang berpotensi untuk dijadikan sebuah tempat wisata atau ekowisata alam yang sangat layak apabila masyarakat saling bergotong royong bersama dalam proses pengembangan ekowisata tersebut. Mengapa pelatihan dilakukan via online? Karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, virus corona masih berada di sekitar kita dan perlu kita waspadai juga menghindari adanya kerumunan. Apa itu desa? Secara umum, desa menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan atau rural. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut dengan kampung. Banyak orang terlalu memandang rendah atau sepele sebuah desa, padahal tidak bisa dipungkiri kekuatan sebuah desa lebih tinggi daripada kota. Dari segi udara pedesaan diyakini memiliki udara yang lebih segar daripada kota yang udaranya kotor karena penuh dengan polusi. Oleh karena itu, apabila kebanyakan orang yang memandang keberadaan desa itu sebelah mata, sangat disayangkan karena pedesaan memiliki banyak kelebihan dibandingkan perkotaan. Definisi pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat guna membangun potensi dan kemampuan yang ada pada diri masyarakat itu sendiri melalui suatu kegiatan sosial serta melibatkan partisipasi. Pemberdayaan kerap kali dilakukan di desa karena di dalam pedesaan sangat dikenal kentalnya jiwa sosial dan budaya tradisionalnya yang menjunjung tinggi gotong royong. Masyarakatnya pun tetap menjunjung tinggi kata serawung. Mengapa? Karena tolong-menolong di suatu desa sangatlah menjadi tradisi. Apa itu ekowisata? Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan. Ekowisata dimulai ketika dirasakan adanya dampak negatif pada kegiatan pariwisata konvensional. Dampak negatif ini bukan hanya dikemukakan dan dibuktikan oleh para ahli lingkungan, tetapi juga para budayawan, tokoh masyarakat, dan pelaku bisnis pariwisata juga itu sendiri. Dampak berupa kerusakan lingkungan, terpengaruhnya budaya lokal secara tidak terkontrol, berkurangnya peran masyarakat setempat, dan persaingan bisnis yang mulai mengancam lingkungan, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Pada mulanya, ekowisata dijalankan dengan cara membawa wisatawan ke objek wisata alam yang eksotis dengan cara ramah lingkungan. Proses kunjungan yang sebelumnya memanjakan wisatawan, namun memberikan dampak negatif kepada lingkungan mulai dikurangi. Mengapa pemuda berperan penting dalam pengembangan ekowisata? Karena pada saat ini pemuda sangat produktif dan berjiwa sosial
jarang ditemui, karena kebanyakan pemuda yang menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang saja, tidak mengembangkan diri agar menjadi orang yang lebih bermanfaat. Pemuda sebagai agent of change memiliki semangat yang membara untuk melakukan perubahan dan pengembangan dalam ekowisata ini. Masih banyak pemuda yang memiliki usia produktif yang seharusnya sudah bekerja tetapi hanya di rumah luntang-lantung membebani keluarga. Sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi agen pembangunan bangsa untuk kedepannya, seharusnya para pemuda mengerti untuk kedepannya kewajiban apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan diri agar menjadi orang yang bisa menentukan nasib bangsanya kelak. Apa saja yang harus dilakukan sebelum mengembangkan potensi desa menjadi sebuah ekowisata? Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar yang akan dijadikan ekowisata dan apa saja yang perlu dikembangkan. Pengamatan dilakukan oleh perencana dengan cara mengamati potensi-potensi desa yang kira-kira bisa dikembangkan dan dikelola sebelum diputuskan direnovasi dan dijadikan sebuah ekowisata. Pengamatan dimulai dari apa sih yang sangat umum dimiliki suatu desa, tetapi masyarakat tidak dapat memanfaatkan sesuatu tersebut secara optimal. Misal desa itu kaya akan pohon-pohonan, kaya akan air, kaya akan keindahan scenery atau pemandangannya. Desa tersebut kaya akan batu-batu yang indah atau yang lain-lain. Lalu yang kedua adalah melakukan analisis desa setelah melakukan pengamatan lalu mencari keputusan bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Setelah pengamatan dilakukan, kemudian dianalisis apakah yang hendak dikembangkan dan dikelola potensi tersebut menjadi suatu ekowisata yang nantinya memiliki daya tarik wisata, apa saja yang harus dipasang di situ, apa saja yang dibutuhkan, dan fasilitas apa saja yang diberikan untuk menjamin kepuasan wisatawan lokal atau non-lokal. Biasanya analisis ini dilakukan dengan melalui analisis kebutuhan atau analisis SWOT. Tahap-tahap pengembangan potensi desa menjadi ekowisata. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses dasar manajerial yang diikuti bersamaan dengan pengorganisasian, staffing, kepemimpinan dan controlling, dan sedangkan interpretasi dari program dalam penggunaan umum. Secara formal, pembuatan perencanaan memuat mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama, siapa orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan program tersebut. Lalu, kapan, waktu, jam, hari, tanggal, bulan, tahun untuk menyelesaikan perencanaan program tersebut. Yang ketiga, bagaimana kuantitas dan kualitas kegiatan yang diperlukan atau apa yang harus dilakukan. Yang keempat, gimana struktur yang paling tepat untuk mencapai target yang ditetapkan. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan prosedur dan sumber daya, dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi program. Evaluasi program adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dalam upaya untuk mengetahui keberhasilan dan keterlaksanaan suatu program yang biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya. Bagaimana proses perencanaan desain fasilitas ekowisata? Proses perencanaan desain fasilitas bisa melalui perencanaan fasilitas umum apa saja yang akan disediakan pada ekowisata tersebut. Misalkan, alternatif lain yang membuat wisatawan nyaman di ekowisata tersebut.
Perencanaan desain dan fasilitas ini dilakukan setelah melaksanakan langkah-langkah di atas. Desain yang dimaksudkan di sini adalah misalkan potensi desa di dekat rumah saya adalah Sungai Opak yang sangat besar dan sangat luas. Keindahan bisa dinikmati apalagi pada saat matahari tenggelam. Nah, misalkan di sini ada beberapa fasilitas yang disediakan untuk menarik masyarakat untuk datang berkunjung di ekowisata ini. Misalkan dengan cara memasang wifi, lalu tempat bermain untuk anak-anak, ada beberapa bandulan di pinggir sungai, lalu di sungai bisa saja dibuat flying fox dari atas jembatan sampai ke bawah bibir sungai. Apalagi yang suka dengan tantangan atau sesuatu yang mainstream. Lalu didesain juga semacam bandulan di atas air, lalu bisa juga sepeda air, dan bisa juga perahu manual, bahkan perahu mesin yang biasa, lalu objek foto yang bisa digunakan untuk para wisatawan berfoto-foto, lalu disediakan juga beberapa fotografer yang bisa cetak langsung jadi. Lalu, apa yang harus dilakukan agar ekowisata mencapai tujuan? Menjalin mitra dengan lembaga relasi. Kemitraan adalah suatu hal yang harus dilakukan untuk pengembangan objek wisata, sama halnya pengembangan ekowisata alam. Kemitraan dalam lingkungan masyarakat yang merupakan sesuatu hal yang tidak asing untuk diterapkan, karena bangsa ini sudah mengenal kemitraan sejak berabad-abad lamanya, meskipun dalam skala yang sederhana, seperti gotong royong, sambat sinambat, partisipasi, mitra lingkungan, dan sebagainya. Jadi mitra ini sangat-sangat penting dilakukan dalam suatu program, dan juga menjalin mitra dengan lembaga relasi ini sangat berpengaruh dan berdampak baik untuk tujuan program itu sendiri. Siapa saja yang dijadikan lembaga mitra? Yang pertama, lembaga kepolisian setempat sebagai badan pengawas dan juga pengontrol berjalannya program. Yang kedua, Babinsa sama tugasnya dengan kepolisian setempat, yaitu mengontrol dan juga mengawasi. Yang ketiga adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa bertugas sebagai pendukung adanya program tersebut, karena program ini berada di tingkat desa, jadi membawa nama baik desa. Yang keempat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini menjadi badan pendukung dan juga mungkin bisa menjadi tutor pada saat nanti kita melakukan pelaksanaan program tersebut. Lalu Dinas Pemuda dan Olahraga ini juga sebagai badan pendukung, karena pelaku dan juga yang berperan utama di sini adalah pemuda. Dan selanjutnya, lembaga pemberdayaan masyarakat daerah. Ini yang sebagai badan pendukung juga mengenai pemberdayaan baik itu pemuda maupun masyarakat sekitar. Lalu perwakilan dari pemerintahan kabupaten sebagai penilik, mungkin nanti sebagai penilik, dan juga apabila program terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan, maka peresmian ekowisata juga harus mengundang dari perwakilan pemerintahan kabupaten. Dan yang terakhir adalah masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat desa itu sendiri sebagai pelaksana yang berperan aktif membantu para pemuda. Jadi untuk para pemuda berkolaborasi bersama masyarakat
setempat. Seperti itu. Bagaimana perencanaan anggarannya? Melalui pengajuan proposal yang kemudian akan diproses oleh pihak yang berwenang, baik pemerintahan desa, lalu dinaikkan ke kelurahan, kabupaten, dan akan diterima oleh pihak yang bersangkutan. Pada perencanaan anggaran dana, proses pengembangan ekowisata ini semua perlu dipertimbangkan karena tidak semua perencanaan melalui proposal akan semudah itu dikabulkan. Biasanya anggaran pembiayaan yang diperoleh untuk suatu program atau suatu kegiatan kesejahteraan masyarakat didapatkan dari pembiayaan non-konvensional. Sumber pembiayaan non-konvensional adalah sumber pembiayaan yang berasal dari kerjasama antara pihak pemerintah dengan swasta maupun masyarakat itu sendiri. Strategi pembiayaan non-konvensional antara lain yang pertama kemitraan pemerintah atau swasta, lalu yang kedua kewajiban paksa, yang ketiga peningkatan investasi umum, lalu yang terakhir peningkatan pembiayaan dari masyarakat itu sendiri atau swadaya masyarakat. Apa saja langkah-langkah promosi ekowisata? Yang pertama adalah kerjasama dengan perusahaan atau instansi terkait, sama saja dengan kemitraan, badan kemitraan yang sangat berpengaruh dan berdampak baik bagi tercapainya suatu program. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan pameran wisata. Pameran wisata ini dilakukan oleh perencana program atau pengembang potensi desa tersebut, atau pengelola ekowisata tersebut juga bisa dengan cara memberikan informasi mengenai keunggulan dan kelebihan dari ekowisata tersebut sehingga para wisatawan ingin sekali berkunjung di ekowisata tersebut. Lalu yang ketiga, mengembangkan materi-materi kunjungan wisata. Yang keempat, mengembangkan wisata melalui website. Jadi, para wisatawan yang tidak mengikuti atau tidak melihat kegiatan pameran wisata tersebut bisa mengakses melalui Google atau internet. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari materi yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.